Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bab 2, pelindungan dan penegakan hukum. Yang perlu kita bahas adalah A. Hakikat pelindungan dan penegakan hukum. Kemudian B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. C. Praktik pelindungan dan penegakan hak asasi manusia. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada materi ini. Mari kita bahas tentang hakikat pelindungan dan penegakan hukum. Kemudian konsep perlindungan dan penegakan hukum terdiri dari dua, perlindungan hukum dan penegakan hukum. Lalu pentingnya pelindungan dan penegakan hukum. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah kondisi masyarakat menjadi kacau. Tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Kemudian B, peran lembaga penegak hukum dan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama kita bahas adalah peran Kepolisian Republik Indonesia, peran Kejaksaan Republik Indonesia, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, peran advokat dalam penegakan hukum. Nah, sekarang kita akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama adalah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. Sekarang nomor 3, yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
Poin 4, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut. C. Praktik perlindungan dan penegakan hukum. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Partisipasi dan kesadaran hukum di masyarakat. 1. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. A. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya di lingkungan keluarga, yaitu melanggar perintah orang tua, menonton acara televisi sampai larut malam. Di lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam. Lingkungan bangsa dan negara, melanggar rambu-rambu lalu lintas. B. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Untuk sanksi norma agama akan mendapatkan dosa. Sanksi pada norma kesusilaan akan mendapatkan malu, merasa bersalah. Sanksi norma kesopanan akan dikucilkan dan cemoohan. Sanksi norma hukum akan didenda dan penjara. 2. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, yaitu menaati perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, melindungi anggota keluarga. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, membantu teman, melindungi teman dari perundungan dan menaati peraturan sekolah. Contoh kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskampling, menjaga hak-hak tetangga. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara ada menaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, menjaga fasilitas umum. Terima kasih, selamat belajar.